Ya, gitu. Nah, terus habis itu udah balik ke suami bilang, apa yang the latest one itu? Suami gitu. Oh, berarti dapat dari adik saya ya kan? The latest one itu katanya gitu. Dia gini-gini. Terus habis itu saya baru mau jawab, udah digaplok ke deket kuping sini. Kan gitu. ya, dia kan lawyer juga. Jadinya dia tahu titik-titik yang enggak bisa kena visum. Kata dia bilang, nggak berbekas. Katanya kuping, kulit kepala kan rambut ya. Jadi saya dipukul arah kuping, saya jatuh langsung karena kan keseimbangan ya, pusat keseimbangan, saya jatuh. Saya bilang, sakit Dedi gitu. Terus saya keras memang supaya maksud saya ada tetangga atau pembantu saya yang dengar gitu kan. Udah, karena saya teriak-teriak, ditarik di jambak itu, ditarik masuk ke dalam kamar anak lagi. Di dalam kamar anak dijeduk-jedukin ke tembok. Anak-anak tidur di kamar saya. Iya. Nah, saya baru tahu setelahnya itu membantu saya bilang salah satu anak ada yang bangun dan dengar, tapi nggak berani bangun. Dia cuman bangun nangis sambil gini dia di balik selimut gitu, dia bilang kayak gitu. Dia cerita ke Mbak gitu. Terus habis itu saya di dalam dijedukin lagi ke tembok, terus dibalikin badan saya, dipukulin lagi. Terus dibilang kan kemarin cuma ngancam bunuhnya saya. Dibilang juga ini kalau kamu tetap begitu, anak kamu ya yang Gadiel, yang anak saya yang laki yang ketiga, itu saya bunuh juga, kata dia gitu. Ya aku saya mikir kalau saya yang mati aja saya nggak apa-apa, yang penting saya sudah mati dalam keadaan muslim, saya mikir gitu. Tapi kalau anak saya gitu, saya kan takut ya. 3 tahun. 3 tahun, Masya Allah. Iya, jadi waktu saat itu berarti 3 tahun. Nah, berarti itu saya nggak takut lah gitu ya gitu kan, takut banget, udah pasrah saya, kalau matilah nih aku gitu kan. Udah, terus habis itu udah sekarang juga kamu ikut aku ke rumah mamanya dia. Mama dia juga hamba Tuhan ya, mertua hamba Tuhan. Terus habis itu ke rumah orang tua kamu, dibilang gitu. Udah, terus saya keluar, saya ikutin, saya udah nggak tahu harus gimana, saya cuma zikir aja di rumahnya dia gitu ya. Yang saya tahu, saya baru itu mertua saya bilang jangan dipukulin lagi gitu. Terus saya dikasih minum sih, sempat dikasih minum, cuman karena saya niat puasa udah hari itu, jadi saya cuma tempelin di bibir aja, nggak saya minum. 2 kali saya disuruh minum tapi saya tempelin aja gitu. Terus saya didoain, dibilangin juga, kenapa kalau kemarin kamu kemarin kamu doa ke Yesus kan dan dapat mujizat kan, terus kenapa harus pindah ke sini? Ya udah, kan orang mertua juga S2 teologi ya. Jadi itu buku teologi banyak, buku Islamologi suami juga banyak gitu, tapi saya nggak pernah sentuh karena saya saking pedenya dengan agamanya dulu, malah saya nggak pernah sentuh buku Islamologi. Mau ketemu dosen mama yang Islamologi gitu. Ya maaf, ada nama orang-orang disebutin dosen-dosen gitu, ketemu aja dulu sama sana gitu kan, katanya gitu kan. Pantes mama tuh kayak pernah ngeliat kamu tuh dalam sebuah bangunan, terus kamu kayak ngintip-ngintip gitu, katanya pernah kayak dapat lihat gitu, kayak mimpi aku kayak di depan bangunan, mungkin masjid ya, kayak aku celingak-celinguk gitu. Udah, terus habis itu saya doain, katanya saya kemasukan setan mungkin gitu. Terus ya udah, saya pulang. Dia nelponin orang tua saya nggak diangkat. Ya udah, warga Kristen. Kemudian mantan suami saya hamba Tuhan dulu ya. Kemudian apalagi ya biasanya identitasnya apa lagi. Sekarang saya bertugas sebagai PNS di Jakarta Barat. Lahir di Jakarta. Haleluya, jumpa lagi dengan saya. Nama saya Tina Sitorus. Hari ini kita akan membahas tentang Dr. Gigi Karissa yang terkenal Bapak Ibu ya di media. Dia seorang mualaf, mantan istri pendeta Bapak Ibu. Jadi ibu ini memberikan 2 pernyataan kenapa dia menjadi mualaf Bapak Ibu. Yang pertama itu, dia meragukan bahwa kenapa kalau Yesus itu Tuhan, kenapa tidak langsung bimsalabim, langsung sempurna gitu? Kenapa harus mendahului para nabi? Ini pernyataan ini omong kosong ini. Asbun. Kenapa saya bilang asbun? Perjanjian lama sama Al-Quran sama Bapak Ibu. Hanya name is beda, different ya. Namanya aja yang beda. Contohlah kalau di Alkitab namanya Abraham, kalau di Al-Quran Ibrahim namanya. Beda nama saja Bapak Ibu.
Jadi di Alkitab pun ada nabi, di Al-Quran pun ada nabi. Ya. Jadi baru pernyataan yang kedua, Bapak Ibu. Kalau memang Yesus ada Tuhan, kenapa perlu lagi berdoa kepada Bunda Maria? Ini menjadi pro and kontradiksi, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang pro and kontradiksi? Karena kalau ibu ini aliran karismatik atau Protestan, tidak ada satupun aliran itu membahas tentang Bunda Maria, Bapak Ibu. Berdoa kepada Bunda Maria. Yang mengajarkan itu adalah Katolik. Kalau memang Ibu Karissa ini orang Katolik, tidak mungkin dia nikah kepada pastor, karena pastor tidak menikah, ya. Jadi Ibu Karissa ini kalau buat sesuatu sensasi, mantaplah saudara bermain, ya. Kalau bermain itu mantap buat filmnya itu supaya tidak ketahuan gitu loh, maksudnya, ya. Tapi ibu ini buat sesuatu sensasi bisa pro and kontradiksi sehingga bisa ketahuan, ya. Jadi ibu ini tidak mungkin, ya, seorang pastor menikah, karena dari dulu sampai hari ini tidak ada Katolik pastor menikah, ya. Bisa ibu bedakan, ya. Kalau ibu dulu memang benar-benar Kristen, pasti tahu perbedaan ini. Tetapi kalau saudara Muslim, pasti tidak tahu perbedaan ini, ya. Jadi bedakan Kristen dengan Katolik. Katolik itu tidak pernah dibilang Kristen, tetapi Katolik. Jadi pastor Katolik itu, hamba Tuhan Katolik itu tidak pernah menikah. Happy single, Bapak Ibu, ya. Jadi karena ibu ini seorang menikah sama hamba Tuhan, pasti dia Protestan atau karismatik. Kalau memang ibu ini seorang karismatik atau Protestan, dari mana Ibu Karissa ini tahu tentang berdoa kepada Bunda Maria? Ya, pro and kontradiksi, ya Bapak Ibu, ya. Kasihan saya sama Ibu Karissa ini, membuat sensasi, ya. Siapapun saudara, saya hanya bisa berdoa supaya saudara dijamah Tuhan, ya. Jadi kata Ibu Karissa ini, setelah dia mendapat hidayah, Bapak Ibu, suami pendeta ini, Bapak Ibu, memukul dia sampai habis, menyiksa dia, menjambaknya, katanya, wah, sangat kasar kali. Bu, kalau buat suatu fakta, kasihlah namanya, ya. Siapa nama mantan ibu, ya, aliran dari mana, supaya saya bisa menurunkan suami ibu menjadi jemaat. Karena saya tidak mau seorang pendeta berkeliaran seperti itu, ya. Karena mulai dari dulu, saya kan berumur udah 34, Bapak Ibu. Saya belum pernah melihat atau mengetahui seorang pendeta itu jahat sama suaminya atau sama istrinya atau sama anaknya. Tidak ada, ya. Kalau mengambil uang kas ada, ya. Tapi kalau untuk menyiksa istri, jahat sama anak, sepertinya tidak ada, Bapak Ibu. Di lingkungan, di lapangan, seperti ini dengan ini nggak nyambung, gitu. Malahan, Bapak Ibu, kalau saudara ingin tahu seorang pendeta, pergilah ke rumahnya, ya. Pergi ke rumahnya, pasti saudara bisa tahu apa pendeta itu baik atau enggak.
tidak enak sebagai pendeta, Bapak Ibu. Contohlah saya karena saya seorang pendeta. Contohlah, saya kan belum menikah, Bapak Ibu ya. Contohlah saya hari ini menikah lah, dulu punya anak, punya suami. Berarti ada 3 pribadi. Saya, ya, bukan saya lagi, bukan sendiri lagi. Udah 3, Bapak Ibu, 3 pribadi. Kenapa saya bilang 3 pribadi, Bapak Ibu? Karena saya harus menjaga kehormatan suami saya dengan anak saya, Bapak Ibu. Contohlah kalau anak saya nakal banget, Bapak Ibu, bolos dari sekolah sampai dipanggil orang tua, mencuri. Kalau saya berkhotbah di mimbar atau ceramah tentang kenakalan anak-anak, pasti jemaat pun pasti menggosip. Alah, gak usahlah Bu Pendeta berbicara, anakmu sendiri tidak bisa kau jaga. Bagaimana kamu bisa berkhotbah mau cara menjaga anak, cara mendidik anak? Contoh kalau suami saya main perempuan, Bapak Ibu, saya berkhotbah di mimbar, bagaimana tanggapan jemaat? Pasti tidak nyambung, pasti mereka tidak mau mendengarkan saya lagi. Jadi tidak ada seorang pendeta seperti itu kelakuannya. Yang ada kelakuan pendeta itu mengambil uang kas gereja, Pak. Ya. Itu banyak pendeta, Bapak Ibu, untuk mengapakan suaminya, menjahatinya, enggak lah. Ini namanya kalau memang itu benar, ya, kalau memang benar Ibu Karissa adalah mantan istri pendeta, ini namanya kewalahan seorang pendeta. Kenapa bisa kewalahan seorang pendeta? Saya tidak tahu kenapa dia bisa kewalahan. Apakah dia hanya fokus untuk di mimbar saja atau untuk dirinya sendiri sehingga dia tidak bisa menyelamatkan istrinya sama anaknya? Padahal firman Tuhan berbicara, Bapak Ibu. Mari kita akan baca firman Tuhan supaya saudara bisa tahu bahwa firman Tuhan ini yang terpenting itu adalah suami dan anak, Bapak Ibu ya. Mari kita baca. Mari kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi seorang pendeta itu menjadi saksinya Tuhan, Bapak Ibu. Mulai dari Yerusalem. Apa itu Yerusalem? Yerusalem itu adalah istri, suami, anak, mertua. Ini adalah Yerusalem, Bapak Ibu. Yudea itu tetangga sesama seiman, keluarga dari orang tua, mertua, itu adalah Yudea, Bapak Ibu. Kalau Samaria, Bapak Ibu, Samaria itu Muslim, Hindu, Buddha itu diselamatkan sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu, Bapak Ibu, Papua sama Aceh. Firman Tuhan harus disampaikan ke sana. Kalau saudara gagal di Yerusalem, saudara pasti gak bisa menyelamatkan orang lain, Bapak Ibu. Karena ibadah itu, Bapak Ibu, diri sendiri. Karena saya sudah menikah, punya anak, berarti ibadah saya ada 3. Suami saya dan anak saya. Jadi dari mana orang bisa melihat bahwa saya ini seorang Kristen, memiliki Kristus? Dari buahnya lah, Bapak Ibu. Dari kehidupan saya, dari kehidupan anak saya, suami saya. Makanya ini penting. Keluarga itu penting diselamatkan, Bapak Ibu. Makanya kalau di Kristen itu, Bapak Ibu, ada doa pagi, Bapak Ibu ya. Apalagi seorang hamba Tuhan itu penting. Jangan sempat lupa, forget ya.
itu ada doa paginya Bapak Ibu ya, sarapan pagi itu ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai lupa sarapan paginya itu firman Tuhan ya, renungan pagi dengan istri dan anak. Kalau jemaat bisa malas Bapak Ibu, tapi seorang hamba Tuhan itu tidak bisa malas, karena itu harus intim dengan Tuhan. Jadi seperti pernyataan Ibu Karissa ini, ibu dokter gigi ini Bapak Ibu, apa giginya bengkak sehingga dia kumat ya mungkin ya, sehingga bisa kasih argumen sensasi seperti ini ya, sampai 4 juta views Bapak Ibu ya, menonton kemualapan dia ya. Kalau bagi saya itu, kalau saya menilai Ibu Karissa ini tidak betul bagi saya, karena dari pembahasan dia kita bisa nilai bertentangan ya. Jadi kalau bagi sensasi itu kasihlah yang fakta-fakta yang benar ya, supaya bisa diteliti ya, supaya oh betul rupanya dia kan. Ini kasihan saya, tapi nggak apa-apa, saya akan mendoakan ibu ya supaya bertemu dengan Yesus ya. Haleluya. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau soal imannya, atau iman siapa yang paling mantap, kita bisa membuktikannya Ibu Karissa. Saya kan wanita, ibu kan wanita, sama-sama wanita kita. Kalau ibu mau berkenan untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, apakah dia hidup? Mari kita buktikan. Bisa kita live di YouTube ini ya, apakah Tuhanmu yang hidup atau Tuhan saya yang hidup. Saya buat satu tantangan, saya dan Ibu Karissa live bersamaan di YouTube, dan ada seorang dukun yang terkenal untuk menyantet saya dan Ibu Karissa, supaya netizen bisa melihat Tuhan yang mana yang hidup, yang sanggup menolong ya. Kalau Yesus itu, kalau saya, karena pengalaman saya tentang setan sudah lancar, sudah pernah, Tuhan sudah mengcover saya dari serangan-serangan, segala ilmu, segala apapun Tuhan sudah cover saya, sehingga itu tidak akan mempan. Karena itu hari ini saya berbicara kepada Dokter Ibu Karissa, Yesus yang saya sembah itu adalah hidup Bapak Ibu ya. Dialah Tuhan saya. Kalau tidak gara-gara dia, saya tidak ada hari ini. Tetapi karena Yesuslah saya ada hari ini Bapak Ibu ya. Yesus adalah jalan dan kebenaran bagi saya, bagi seluruh dunia. Makanya saya berani memberitakan Injil ini Bapak Ibu, supaya orang lain pun selamat ya. Karena Tuhan sudah menyuruh kita bersaksi. Jadi saya hari ini bersaksi kepada Ibu Karissa, supaya Ibu Karissa membuka paradigmanya ya. Mungkin karena Ibu sudah dokter, pasti sudah IQ-nya pun sudah mantap ya, enggak beku ya. Jadi kalau soal, saya pun suka kimia Bapak Ibu ya, suka saya kimia. Kalau saudara masuk ke kimia ya, tentang siapa Yesus, saudara pasti bingung. Karena Yesus tidak dibuai ya. Saudara pasti bingung. Seperti saudara meneliti ya, karena saudara seorang dokter sehingga saudara meneliti. Kalau saudara masukkan itu ke ilmu kedokteran, nggak nyambung ya, nggak nyambung, karena ilmu kedokteran harus 2 sel ya, sel darah telur sama sel darah jantan ya, harus bertemu Bapak Ibu, harus dikawinkan. Kalau Yesus hanya satu, Yesus langsung datang sendiri Bapak Ibu ya,
roh sendiri yang datang ya, roh Allah yang datang ke sini, Roh Kudus langsung datang ke sini. Maaf kata, ibaratkan Yesus Allah kita itu meminjam rahimnya Maria. Bisa saja bim Yesus ada hari ini langsung besar, langsung tidak usah mengalami namanya mulai dari kecil ya, mulai dari janin, bisa saja, tapi tidak sempurna Bapak Ibu. Karena perjanjian lama seluruh manusia tahu Bapak Ibu dan paham ya, bukan hanya orang Kristen saja perjanjian lama paham, orang Muslim pun paham dan mempercayai perjanjian lama. Karena hampir sama sebenarnya perjanjian lama dengan Al-Quran Bapak Ibu ya. Perjanjian baru tentang kelahiran Yesus, Al-Quran pun menuliskannya, hanya namanya aja yang beda. Karena kelahiran Isa Al-Masih atau Yesus sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Jadi pesan saya kepada dokter gigi, mungkin gigi ibu ini mungkin bengkak mungkin ya, sehingga dia kumat ya buat sensasi ya mungkin ya. Jadi sampai di sini lah pembahasan saya ini ya. Semoga Ibu dokter gigi ini ya, Ibu Karissa, kembali ke jalan yang benar, bahwa Jesus the way of the truth of the life ya. Jadi Bapak Ibu, sampai di sini saran saya pada yang menonton channel saya ini, tolonglah cari tahu apakah benar bahwa Ibu Karissa ini mantannya pendeta, suaminya mantan suaminya pendeta. Kalau betul-betul memang mantan ibu ini seorang pendeta, tolong diturunkan jabatannya supaya tidak berkeliaran seperti itu ya kan. Masa istrinya saja tidak bisa dijaga ya kan, apalagi dengan yang lain ya kan. Gimana dengan nasib orang lain gitu ya kan ya. Jadi sampai di sini, salam damai, Tuhan Yesus memberkati.